Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Joseph Manado. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu objek wisata yang ada di Provinsi Sumatera Utara, gitu, yaitu Huta Sialagan. Nah, di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Wisata dan Budaya dalam Kajian Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Joseph Manado. Saya merupakan mahasiswa program Permata Sakti Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Sejarah, tamat 2018, dan sekarang sedang menempuh pendidikan semester 5. Nah, jadi di sini saya ingin mengambil tema ya atau objek wisata yang saya ambil itu Huta Sialagan, Desa Batak Kuno di Samosir. Oke, kita langsung ke topiknya saja ya kawan-kawan. Pertama kita harus tahu dulu di mana sih letak dari Huta Sialagan sendiri gitu. Huta Sialagan itu terletak di Desa Marita, Kecamatan Simanido, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Jadi Huta Sialagan ini terletak di Pulau Samosir ya. Jadi kalau kita bicara tentang Sumatera Utara, di situ tidak lepas ya dari namanya Pulau Samosir. Salah satu pulau yang terkenal dengan keindahan danaunya, yaitu Danau Toba. Kalau kita tahu juga ya, beberapa penelitian mengatakan kalau Danau Toba itu terbentuk dari letusan Gunung Purba itu beberapa juta tahun yang lalu. Nah, jadi sih bisa kita lihat ya, pintu masuk dari Huta Sialagan itu sendiri ada tulisan Huta Sialagan, dan juga ada sedikit ukiran gorga-gorga Batak Toba gitu di tempatnya, dan juga ada dinding-dinding gitu. Nah, di sini saya nanti akan menjelaskan ya dinding dari Huta Sialagan itu seperti apa. Oke, next. Ini saya juga melampirkan map ya, sedikit peta. Tuh, bisa kita sini jarak dari Medan ke Pulau Samosir itu cukup jauh gitu. Jadi jika teman-teman ingin berkunjung ke Pulau Samosir, itu jika teman-teman berasal dari luar Pulau Sumatera, teman-teman nanti bisa menaiki pesawat ya. Pesawat bisa turun di Bandara Silangit ataupun di Bandara Kuala Namu International Airport gitu. Jadi misalnya teman-teman datang dari Jakarta, nanti hanya butuh waktu 2 jam untuk sampai ke Medan gitu. Nah, jadi dari Medan jika teman-teman ke Sialagan, teman-teman membutuhkan waktu sekitar 6 jam lebih gitu, sekitar 6 jam. Nah, jadi nanti teman-teman bisa melalui transportasi jika sebelum sampai di Samosir gitu tempatnya. Bisa teman-teman nanti menggunakan melintasi danau menggunakan perahu atau kapal, ataupun teman-teman sama sekali tidak perlu menyeberang gitu. Nah, jadi teman-teman jika menyeberang itu teman-teman bisa naik kapal feri untuk ke Pulau Samosirnya. Namun jika teman-teman takut untuk menyeberang melalui Danau Toba, teman-teman nanti bisa melewati jalur tele gitu. Jalur tele itu biasa digunakan untuk beberapa transportasi umum gitu jika tidak ingin menyeberang menggunakan kapal. Bisa kita lihat ya, dia terletak di pinggir dari Pulau Samosir sendiri. Oke, selanjutnya, nah, bahas dari sejarah dari Huta Sialagan itu ya kawan-kawan. Jadi Huta Sialagan itu dibangun pada masa pemerintahan pemimpin desa pertama, yaitu Raja Laga Sialagan. Nah, Sialagan ini merupakan keturunan Raja Nembaton yang mengikuti garis Raja Isumbaon, putra kedua dari Raja Batak. Nah, jadi sedikit informasi ya teman-teman, Sialagan itu merupakan salah satu marga gitu, marga dari suku Batak Toba. Nah, jadi kita tahu juga ya kalau suku-suku itu biasa terdiri beberapa marga juga gitu. Itu juga dengan Batak Toba. Nah, Batak Toba ini juga memiliki beberapa marga gitu. Salah satunya itu dari Sialagan. Nah, Sialagan ini merupakan salah satu dari keturunan dari Raja Nembaton atau Karna gitu. Nah, jadi sedikit informasi juga lagi, Huta Sialagan itu artinya adalah kampung Sialagan gitu. Nah, Huta itu diambil dari bahasa Batak, yang artinya bahasa Batak Toba ya kawan-kawan, yang artinya adalah kampung gitu. Jadi kita dikatakan Huta Sialagan berarti adalah kampung Sialagan, di mana orang-orang di dalamnya itu didominasi oleh mereka yang bermarga Sialagan gitu. Jadi juga di sini dari sumber yang saya dapat, desa ini kemudian dikembangkan pada masa pewarisnya, yaitu Raja Hendrik Sialagan, yang selanjutnya turun ke keturunan Raja Opu Batu Jinjang Sialagan. Gitu. Jadi apa sih yang menarik dari Huta Sialagan itu? Menarik adalah dinding batunya. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya tadi di awal ya mengenai dinding batu di di pintu masuk dari Huta Sialagan itu sendiri. Jadi sini saya akan menjelaskan mengenai dinding batunya. Nah, bisa kita baca di sini ya di PPT.
Desa Huta Sialagan memiliki luas wilayah 2.400 meter persegi dan dikelilingi oleh tembok batu dengan tinggi sekitar 1,5 sampai 2 meter gitu. Jadi bisa kita bayangkan ya, tingginya itu sekitar tinggi orang dewasa gitu. Ini dibangun dari batu-batu terstruktur yang licin. Nah, dinding itu dulunya dilengkapi dengan benteng dan bambu yang tajam untuk melindungi desa dari binatang liar dan serangan dari suku lain. Nah, jadi sini saya tampilkan gambar dari dindingnya itu. Yang bisa lihat teman-teman ya, dindingnya itu seperti yang dikatakan tadi, batu-batu yang sudah terstruktur gitu, yang sudah rapi gitu, dengan tinggi 1,5 sampai 2 meter. Nah, jadi mungkin sekarang udah ada terjadi perubahan ya dari benteng itu, dari dinding itu maksudnya. Dimana tadi sebelumnya dari sumber yang saya dapat dikatakan kalau dindingnya itu dulu ada bambu runcing gitu, yang tajam pada dindingnya. Namun mungkin karena akibat dari pengembangan zaman juga, makanya bambu itu sudah tidak ada lagi. Namun dari struktur dari batu dindingnya itu bisa kita lihat sampai sekarang gitu. Nah, jadi batunya, jadi pintu masuknya itu ada juga di dinding batu itu kan. Nah, ukurannya itu dia hanya ukuran dari kerbau gitu. Cukup gitu masuk ke dalam pintunya itu 1 ekor kerbau gitu. Ukuran binatang kerbau lah gitu bisa dikatakan. Oke, selanjutnya. Lalu ada batu persidangan. Jadi ketika berbicara dengan Huta Sialagan pasti nggak lepas gitu dengan namanya batu persidangan. Jadi di sana itu ada 2 set batu besar gitu yang diukir di kursi yang memiliki sebuah meja batu. Nah, jadi mejanya itu terbuat dari batu ya, kawan. Kumpulan artefak furnitur batu yang menunjukkan ini disebut batu persidangan. Batu untuk rapat dan pengadilan. Batu-batu ini terletak tepat di pusat Huta Sialagan di bawah pohon hariara. Dan pohon hariara itu dianggap sebagai pohon keramat gitu ya bagi suku Batak Toba. Nah, batu ini diyakini lebih dari 200 tahun, jadi sekitar 2 abad gitulah. Jadi 2 batu persidangan ini dimana tempat biasa melayani sebagai tempat pertemuan resmi sementara gitu, atau yang lainnya bertugas sebagai tempat eksekusi terdakwa gitu. Mungkin nanti di sini saya akan menjelaskan ya mengenai dari kedua buah batu persidangan itu. Di sini juga saya tampilkan ya kedua batu itu bagaimana gitu gambarnya. Nah, ini ada batu persidangan pertama, bisa kita lihat ya. Dia ada meja di tengahnya, dikelilingi juga di sini. Kelilingi. Dan bisa lihat ada bentuk ya seperti bentuk kursi. Nah, begitu juga dengan batu persidangan kedua. Nah, hampir sama juga. Namun yang membedakan adalah nanti pada batu persidangan kedua itu terdapat meja berbentuk panjang gitu untuk tempat eksekusi gitu. Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, untuk batu sidang yang pertama itu merupakan tempat resmi untuk pertemuan yang terdiri dari kursi batu yang tertata rapi yang khusus ditujukan untuk raja, ratu, ketua suku, pemimpin huta tetangga. Dan pemimpin huta tetangga ini maksudnya pemimpin dari kampung tetangga sebelah gitu, tetangga dari Huta Sialagan itu sendiri. Lalu ada ketua suku, lalu ada datu atau pemimpin spiritual. Lalu untuk batu persidangan yang kedua itu memiliki susunan yang serupa gitu, hampir sama. Namun ada penambahan meja batu yang panjang, tempat eksekusi berlangsung seperti yang saya katakan tadi. Dan di sini bisa kita lihat ya, di mana ada guide gitu. Jadi teman-teman jika mengunjungi Huta Sialagan nanti, teman-teman akan didampingi oleh seorang guide gitu. Nah, jadi guide itulah akan mendampingi teman-teman yang akan memberikan informasi gitu mengenai Huta Sialagan itu sendiri pada kawan-kawan semua. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini ada guide itu melakukan praktek gitu, menunjukkan kepada turis bagaimana sih proses persidangan di Huta Sialagan pada zaman dahulu gitu. Oke, selanjutnya juga ada beberapa hal lain menarik gitu di Huta Sialagan. Itu ada rumah bolon atau rumah tradisional dari suku Batak Toba Zikat ya. Jadi teman-teman jika nanti teman-teman datang ke Huta Sialagan, teman-teman akan disambut oleh beberapa rumah-rumah adat khas Batak gitu, rumah bolon atau sopo. Itu bisa dilihat ya, dimana atapnya ini sangat menarik gitu, atau dari rumah adat suku Batak Toba gitu. Dan juga teman-teman ada alat pasung juga. Nah, alat pasung ini digunakan untuk sebagai penjara juga ya, penjara bagi terdakwa yang ingin disidangkan sebelum persidangan akan dilakukan gitu. Jadi sebelum melakukan persidangan, terdakwa itu akan dipasung dulu sementara. Dan juga ada boneka si Gale-Gale. Nah, boneka si Gale-Gale ini juga terkenal ya di suku Batak Toba juga di tempatnya. Nah, jadi mitos dari boneka si Gale-Gale ini, boneka si Gale-Gale itu dulunya merupakan anak dari seorang raja gitu.
mana dulu ada anak seorang raja yang mengalami sakit keras. Nah, kemudian anak dari raja ini meninggal dunia gitu. Jadi dikarenakan karena sang raja ini terus menerus bersedih atas kematian dari sang anak, maka salah satu dari masyarakat di sana membuat sebuah boneka yang terbuat dari kayu gitu. Nah, kemudian boneka kayu ini diisi oleh roh dari anak sang raja tadi, dan kemudian boneka ini bergerak seperti menari-nari dari menari tortor sambil seperti diiringi oleh musik tradisional Batak itu. Itu yang biasa disebut boneka Sigal-gali. Itu sedikit cerita rakyat mengenai boneka Sigal-gali ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kalau kita pergi ke salah satu wisata, suatu tempat, pasti kita tidak pernah lepas gitu ya dengan singkamat atau oleh-oleh gitu. Jadi kurang lengkap rasanya jika pergi ke suatu tempat, suatu objek wisata tanpa membawa oleh-oleh. Nah, jadi cindera mata apa saja sih yang bisa kita dapat di Huta Syalagan? Itu ada tas gitu. Nah, ini ada beberapa tas karya handmade dari masyarakat di sana gitu. Jadi jika teman-teman membeli beberapa souvenir seperti tas buatan dari masyarakat sana, secara otomatis teman-teman akan membantu masyarakat di sana gitu untuk memenuhi perekonomian mereka gitu. Dan tidak hanya tas juga, di sini ada souvenir gantungan kunci seperti gantungan kunci untuk tas, gantungan kunci untuk kunci kendaraan gitu dan lain-lainnya gitu. Nah, yang menarik adalah di mana souvenir gantungan kunci ini berbentuk seperti khas dari Batak itu, seperti ada gantung kunci berbentuk ukiran gorga Batak. Lalu ada baju dan kain khas Batak juga. Nah, jadi di sini juga menjual baju dan kain khas Batak juga, seperti songket Batak ataupun ulos gitu. Seperti ini merupakan ulos dari khas Batak. Ini namanya ulos jenis rangiota gitu. Nah, jadi teman-teman jika mengunjungi Huta Syalagan, teman-teman akan bisa mendapatkan ini gitu. Teman-teman bisa membeli di toko yang ada di Huta Syalagan gitu. Oke, selanjutnya. Juga dari Huta Syalagan ini juga mendapat perhatian gitu dari pemerintah, khususnya dari Presiden Joko Widodo, di mana Presiden Joko Widodo pernah melakukan kunjungan ke Huta Syalagan gitu. Dilansir dari suara.com, Presiden Jokowi itu melakukan kunjungan ke Huta Syalagan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, dari sekitar 1,5 tahun yang lalu. Jadi Jokowi pergi, maksud saya Bapak Jokowi Widodo melakukan kunjungan ke kampung adat Huta Syalagan di kawasan Danau Toba gitu, bersama dengan Ibu Presiden dan juga beberapa menteri gitu seperti Pak Luhut dan lain-lainnya. Oke, di sini saya akan menunjukkan ya video mengenai kunjungan dari Bapak Presiden Joko Widodo ke Huta Syalagan. Ayo kita lihat. Oke, bisa kita lihat di sini ya, di mana Presiden dan juga Ibu Riana juga didampingi juga oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi. Bisa kita lihat di sini melakukan kunjungan ke Huta Syalagan. Nah, di sini kayak proses ini ya mengulos gitu. Jadi biasanya kalau bagi suku Batak, jika ada seorang tamu atau tamu kehormatan yang datang, biasanya itu akan dilakukan mengulosi gitu, memberikan ulos pada tamu itu. Nah, bisa kita lihat ini Bapak Jokowi dengan Ibu Negara sedang diulosi gitu. Nah, bisa kita ya, ini ada beberapa ini ya rumah-rumah adat Batak juga ya. Ini Sopo. Nah, di sini bisa kita lihat juga ya, di mana ada guide juga. Nah, ini merupakan salah satu keturunan dari Raja Syalagan tahun 17. Nah, di sini beliau sedang menjelaskan gitu ya, mengenai dari Huta Syalagan sendiri, khususnya mengenai batu persidangan tadi. Mungkin bisa kita dengar bareng-bareng ya. Seperti yang dikatakan oleh guide-nya tadi, tidak heran gitu jika kalau kita temukan banyak orang Batak menjadi pengacara gitu. Pidana ringan, yaitu mencuri. Raja masih memaafkannya, raja membebaskannya asal dia bisa bayar 4 kali apa yang dia curi. Kalau dia curi 1 kerbau, dia harus bayar 4 kerbau, maka boleh bebas. Tapi kalau tidak bisa, maka dia budak raja
berapa lama tergantung kelima pengacara tadi. Dua adalah tindak pidana umum seperti membunuh, memperkosa, perkelahian antar desa. Keputusan bukan di tangan raja tapi di tangan kelima pengacara tadi. Raja hanya mengesahkan setuju atau tidak. Dan yang ketiga adalah tindak pidana serius. Inilah hak prerogatif dari raja. Hanya satu keputusannya, bunuh. Siapa aja itu? Siapa yang mencoba mengganggu kerajaan Sialagan atau pengkhianat kerajaan. Dua, panglima perang musuh yang tertangkap apabila Sialagan diserang. Ketiga, orang yang selingkuh dengan salah satu istri raja. Inilah yang tidak bisa diampuni raja demi wibawa. Nah, ini dia patung segala-gala yang saya bilang tadi teman-teman. Nah, sini Bapak Cokoy sedang melihat ya. Nah, jadi teman-teman jika berkunjung ke Kota Sialagan nanti teman-teman tidak bingung oleh guide-nya, teman-teman bisa menari bareng gitu dengan boneka segala-galanya tadi gitu. Nah, jadi boneka itu dimainkan pada jam-jam khusus ya. Nah, di sini kalau Jokowi sedang berkunjung ya ke tempat souvenir, penjualan souvenir di Kota Sialagan. Saya mau di tempat ini menjadi asli seperti kerajaan dulu. Semua rumah-rumah berbentuk rumah Batak dan semua rumah pakai ukiran, gurga-gurga orang Batak kita. Dan saya minta kalau bisa seperti kios ini, yaitu dibikin seperti benar nuansa Batak dan sedikit diperlebar. Saya gitu mendengar ya bagaimana respon dari keterangan ke-17 dari Raja Sialagan gitu, dimana mereka ingin gitu pemerintah memperhatikan mengenai objek wisata Kota Sialagan itu, dimana tadi beliau mengatakan jika ingin pemerintah gitu membuat objek wisatanya itu lebih kental gitu mengenai adat dari Batak itu sendiri, seperti dimana mengenai rumah Batak Toba tadi, rumah tradisional tadi diperbanyak gitu. Bahkan toko souvenir yang ada di Kota Sialagan itu mungkin bisa diperbaiki, direnovasi dengan membuat bentuknya seperti bentuk rumah adat Batak gitu, bentuk sopong. Oke, sekian pemaparan saya mengenai salah satu objek wisata yang ada di Sumatera Utara, yaitu Desa Kota Sialagan. Mohon maaf jika selama penjelasan tadi atau selama tadi terdapat kesalahan ataupun kekurangan selama saya memberikan penjelasan. Semoga Desa Kota Sialagan menjadi objek wisata yang semakin berkembang dan semakin banyak dikenal gitu, khususnya oleh kaum muda, agar kaum muda dapat mempelajari gitu budaya-budaya Toba. Semoga juga pemerintah memberikan perhatian lebih gitu kepada Desa Kota Sialagan agar objek wisata tersebut semakin berkembang dan semakin kenal oleh masyarakat luas, bahkan ke mancanegara. Semoga para wisatawan dapat melakukan kunjungan ke Desa Kota Sialagan. Oke, terima kasih. Horas.